Salam semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Heliana Morsalinda Simangunsong. NIM saya 20400500004. Saya dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Hak Cipta Kerja pada pasal 125 hingga pasal ke-147. Bagian keempat, pertanahan. Paragraf 1, Bank Tanah. Pasal 125, nomor 1, pemerintah pusat membentuk Badan Bank Tanah. Nomor 2, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Nomor 3, kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Nomor 4, Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pasal 126, nomor 1, Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk A. Kepentingan umum, B. Kepentingan sosial, C. Kepentingan pembangunan nasional, D. Kepentingan ekonomi, D. Pemerataan ekonomi, E. Konsolidasi lahan, E. Reforma agraria. Nomor 2, ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Pasal 127, Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, accountable, dan non-profit. Pasal 128, sumber kekayaan Badan Bank Tanah dapat berasal dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Pendapatan sendiri, C. Penyertaan modal negara, D. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 129, nomor 1, tanah yang dikelola Badan Bank Tanah diberikan hak pengelolaan. Nomor 2, hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nomor 3, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian waktu. Nomor 4, dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan Badan Bank Tanah diberi wewenang untuk A. Melakukan penyusunan rencana induk, B. Membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, C. Melakukan pengadaan tanah, D. Menentukan tarif pelayanan. Nomor 5, pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas bangunan atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 130, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 terdiri atas A. Komit, B. Dewan Pengawas, C. Badan Pelaksana. Pasal 131, nomor 1, komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf A diketahui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait. Nomor 2, ketua dan anggota komite ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pasal 132, nomor 1, Dewan Pengawasan berjumlah paling banyak 7 orang, terdiri atas 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih oleh pemerintah pusat. Nomor 2, terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan proses seleksi oleh pemerintah pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan disetujui. Nomor 3, calon unsur profesional yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit berjumlah 2 kali jumlah yang dibutuhkan. Pasal 133, nomor 1, Badan Pelaksana terdiri atas kepala dan deputi. Nomor 2, jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh ketua komite. Nomor 3,
Kepala dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh ketua komite. Nomor 4. Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diusulkan oleh Dewan Pengawasan. Pasal 134, ketentuan lebih lanjut mengenai komite dan pengawas dan badan pelaksana diatur dalam peraturan presiden. Pasal 135, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 2, penguatan dan hak pengolahan. Pasal 136, hak pengolahan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan melaksanakannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Pasal 137, nomor 1, sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada A. Instansi pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Badan bank tanah, D. Badan usaha milik negara atau bank usaha milik daerah, E. Badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, F. Badan hukum yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat. Nomor 2, hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan kewenangan untuk A. Menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. B. Menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengolahan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. C. Menentukan tarif dan menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Nomor 3, pemberian hak pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Nomor 4, hak pengolahan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138, nomor 1, penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengolahan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat 2 huruf B dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Nomor 2, di atas tanah hak pengolahan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya dapat diberikan hak guna usaha bangunan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 3, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak apabila sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Nomor 4, pemerintahan pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 5, dalam hal hak atas tanah yang berada di atas hak pengelolaan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah hak pengelolaan. Pasal 139 nomor 1, dalam keadaan tertentu, pemerintah pusat dapat membatalkan atau mencabut hak pengelolaan sebagian atau seluruhnya. 2. Tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 147 nomor 1, dalam hal bagian bidang tanah, hak pengolahan diberikan dengan hak milik. Bagian bidang tanah hak pengolahan tersebut hapus dengan sendirinya. Nomor 2, hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Pasal 141, dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengolahan dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 142, ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 3, kesatuan rumah susun untuk orang asing. Pasal 143, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak pemilihan atau satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama
atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 144 nomor 1, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada A. warga negara Indonesia, B. badan hukum Indonesia, C. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan perundang-undangan, D. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, E. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Nomor 2, hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Nomor 3, hak milik atas satuan rumah susun dapat dijamin dengan membebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 145 nomor 1, rumah susun dapat dibangun di atas tanah. A. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara. B. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengolahan. Nomor 2, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah menjadi sertifikat laik fungsi. Nomor 3, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak apabila sudah mendapat sertifikat laik fungsi. Paragraf 4, pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Pasal 146 nomor 1, tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas atau bawah tanah dan digunakan dan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengolahan. Pasal nomor 2, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nomor 3, batas pemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 4, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengolahan. Nomor 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas tanah atau ruang di bawah tanah sebagaimana maksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 147, tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengolahan, dan hak tanggungan termasuk akte peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. Sekian dari saya, terima kasih.